Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Jasmine Takia. Saya Hanif Jalil Amrin. Saya Diva Harunisa. Saya Rifata Bina Adini. Saya Revalia Zetunisa. Saya Rahmat Jalil. Di sini kami akan mewawancarai dampak penjajahan Jepang di bidang pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Jalil Amrin sebagai interpreter, penjelas, atau penafsir dari hasil wawancara dengan narasumber. Nah, langsung saja saya jelaskan pertanyaannya. Untuk pertanyaan nomor 1, dari umur narasumber, beliau menyatakan bahwa beliau tahu bagaimana gambaran masa penjajahan Jepang dari cerita yang pernah dia dengar. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, menurut beliau, Jepang secara resmi menjajah Indonesia yang ditandai dengan perjanjian Kalijati di wilayah Subang yang berisikan penyerahan dan penerimaan Indonesia dari Belanda kepada Jepang yang tadinya kolonial Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 menjadi kepemilikan Jepang. Jadi dari yang beliau sampaikan, pemerintah Hindia Belanda mengalami perubahan ditandai dengan perjanjian Kalijati yang berisikan penyerahan Indonesia oleh Belanda kepada Jepang. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3 tentang perbandingan masa penjajahan Jepang dan zaman sekarang, menurut beliau bisa kita telah dengan melakukan pendekatan logika dari nama masanya sendiri. Penjajahan Jepang itu memang bukanlah hal yang baik, di mana kita sebagai negara dijajah dan dipaksa untuk bekerja, dirampas kekayaannya dengan segala cara demi kepentingan bangsa yang menjajah kita. Ibaratnya Indonesia itu sebagai gadis cantik yang ingin dimiliki dan dikuasai oleh negara-negara lain secara berebutan atau berlomba-lomba. Karena aspek geografis Indonesia memang dipenuhi oleh kekayaan alam yang sangat berlimpah. Karena penjajahan inilah rakyat pada masa itu sadar dan mulai merasa bahwa mereka itu ditindas dan dimanfaatkan oleh penjajah. Maka dari yang beliau katakan, perbandingan zaman menurut beliau itu lebih baik zaman sekarang karena walaupun sulit dijalani, lebih baik diperintah oleh negara sendiri. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, yang dikatakan beliau tentang perubahan yang diberikan Jepang untuk Indonesia adalah organisasi-organisasinya. Seperti pada bidang politik dan sosial muncul gerakan 3A, Butera, MIAI, dan Jawa Hokokai. Kemudian pada bidang semi-militer seperti Seinentai dan Gakutotai, juga pada bidang militernya yaitu PETA dan Heiho. Di mana Jepang pada masa penjajahannya mengumpulkan remaja-remaja dan pemuda-pemuda untuk menjadi tenaga kerja yang lama-kelamaan para remaja itu merasa dimanfaatkan hanya sebagai tenaga kerja atau suruhan. Untuk pertanyaan nomor 5, dari ekspresi yang beliau tunjukkan pun memang menandakan hal yang tidak berpihak kepada bangsa. Bila dilihat bentuk pemerintahan negara Jepang memang merupakan kekaisaran atau hampir sejajar dengan kerajaan, di mana demokrasinya itu sama-sama atau tidak menjanjikan. Dan menurut beliau, demokrasi itu hanya janji manis. Keterlibatan masyarakat lokal hanya sebatas pada tenaga kerja yang harus menurut kepada majikannya. Sekian dari penafsiran hasil wawancara dengan narasumber. Saya Hanif Jalil Amrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita sudah sama narasumbernya. Kalau tahu namanya siapa? Perkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Salma, usia saya 57 tahun. Ya, sebelumnya Ibu tahu atau pernah menceritakan tentang masa penjajahan Jepang enggak? Kalau tahu, mengingat usia saya baru 57, enggak ya, tapi dengar cerita dan pernah baca-baca atau waktu diasuh sama nenek suka diceritain. Kasian banget tahu, ya Allah. Alhamdulillah kita nggak ngalamin yang kayak gitu. Selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana sih masa penjajahan Jepang di bidang pemerintahan? Yang dari cerita saya dengar tuh ya, Jepang itu
masuk ke Indonesia, menjajah Indonesia secara resmi itu saat ditandai dengan terjadinya perjanjian Kalijati daerah Subang. Itu masa penyerah terimaan Hindia Belanda dari, maksudnya tuh Indonesia yang dijajah Belanda saat itu kepada Jepang gitu. Itu terjadi 8 Maret 1942. Berarti baru berapa hari nih kalau sekarang tanggal berapa Maret sekarang nih? Sekarang 9 Maret. 9, baru 1 hari kemarin ya, tapi di tahun 42 gitu. Menurut Ibu, apakah masa penjajahan Jepang itu di bidang pemerintahan lebih baik dari sekarang atau justru malah membuat rakyat semakin sengsara? Nggak pakai zaman dulu deh, logika aja. Namanya orang dijajah dengan diperintah oleh bangsa sendiri, nggak ada benar-benarnya penjajahan maneng gitu ya. Intinya kita itu dulu disuruh bekerja, rakyat Indonesia disuruh bekerja, tapi untuk kepentingan Jepang. Semua hasil bumi juga liciknya. Memang harus diingat bahwa Indonesia adalah ibaratnya gadis cantik yang pasti semua pemuda atau negara-negara lain itu pasti berminat pada Indonesia, ingin memiliki Indonesia. Kalian juga harus waspada itu. Peta demografis kita yang begitu luar biasa, pemberian Allah akan mengundang semua negara masuk ke Indonesia dengan berbagai cara. Juga begitu Jepang. Jadi dia masuk ke Indonesia mula-mulanya itu sebagai pembeli dari hasil bumi, kekayaan terutama rempah-rempah. Tapi di samping membeli, terus juga dia namanya penjajah, nggak mau kalah keren dong. Beli mulu, akhirnya dia nanam investasi, berinvestasi lah ke kita berupa apalah. Untuk pembangunan di Indonesia juga sekarang kalian waspada, besok-besok kan kalian jadi pemimpin. Orang dari luar negeri tuh dalinya dulu investasi lah di lewat jalan tol lah, lewat apalah, lama-lama Indonesia milik mereka. Itu yang terjadi sama dengan Jepang waktu itu, berinvestasi lah. Jadi dia masuk itu bukan cuma perjanjian Kalijati itu ya, tapi di wilayah pesisir sana udah masuk juga. Intinya mereka dari dasarnya memang sudah minat dengan rempah-rempah Indonesia. Terus pada saat menghadapi Perang Dunia Kedua, Belanda kan kalah tuh. Udah dia udah siap-siap tuh. Kalau Belanda kalah kita nggak masuk gitu. Emang pinter banget ngincernya, udah lama ngincer Indonesia dari cantik ini gitu. Nah balik lagi ke soal penjajahan, nggak ada tuh cakep-cakepnya. Pasti semua baik tenaga kerja, hasil rempahnya dia maunya murah tenaga kerja, hasil rempahnya digiring buat dia semua. Juga anak perempuan Indonesia saat itu dijadikan budak buat pemuas nafsu para penjajah itu. Terus kita masih kenal istilah sekarang romusa, tanam paksa. Kemudian mereka sih promonya ke orang-orang kita 3A. Nippon pemimpin Asia, Nippon pembela Asia, Nippon cahaya Asia. Nggak ada. Semua buat mereka. Cuman digembar-gemborin aja. Sekarang terus juga pinternya lagi dibangun deh tuh buat menarik minat rakyat kita. Mereka mengorganisasikan kita dalam bentuk peta, apalagi tentara-tentara, pemuda-pemuda direkrut. Tapi lama-lama terasa oleh pemuda gini, kita dikumpulin tapi kok bukan buat kemajuan kita ya, dikumpulin di organisasi tapi ujung-ujungnya untuk membackup kepentingan Jepang itu. Lama-lama bangsa Indonesia sadar gitu. Jadi sekali lagi tidak ada cakep-cakepnya yang namanya penjajah ya. Pasti lebih baik meskipun sengsara, meskipun sulit, lebih baik diperintah oleh bangsa sendiri gitu. Perubahan apa saja yang diberikan pemerintah Jepang untuk Indonesia? Tadi organisasinya, organisasi kita jadi anak-anak muda jadi dikumpulin secara organisatoris, oke, bagus. Tapi dari situ juga lah bangsa Indonesia menyadari, anak-anak muda Indonesia menyadari kok dia melulu yang ini gitu loh, kok untuk kepentingan dia melulu, kok cuma janji makan siang gratis misalnya, tapi akhirnya diambil dari
dipotong dari apa gitu misalnya, ya itu sih sama aja, nggak ada yang dia berikan dari yang udah ada juga, cuma diputer doang gitu. Akhirnya bangsa Indonesia sadar gitu. Nah, organisasinya banyak di situ, dari kita lihatnya tatanannya ada gitu ya. Terus kalau buat masalah demokrasinya ini pas di masa penjajahan itu lebih terbuka atau lebih tertutup? Demokrasi, Iya. jangan salah, Jepang itu kan memerintahnya kekaisaran, kerajaan. Emang ada di sebuah kerajaan demokrasi, apalagi untuk negara jajahan. Kalaupun dia pakai nama demokrasi, no way, just lipstick, cuma bohong-bohongan, cuma untuk menarik simpati, kayak tadi itu 3A gitu. Sekali lagi, tidak ada demokrasi. Apa yang Jepang mau harus terjadi. Makanya pemuda-pemuda itu diorganisir. Jadi kaisar sana ngomong nanti disebar oleh ketua organisasi untuk menyampaikan ujung-ujungnya diangkutin buat kesejahteraan Jepang dan buat kekuatan Jepang melawan sekutu-sekutu gitu di Perang Dunia Kedua gitu. Nah, itu barusan adalah paparan tentang masa penjajahan Jepang di bidang pemerintahan. Terima kasih kepada Ibu Salma udah jadi narasumber kita pada siang ini. Semoga apa yang barusan Ibu sampaikan menjadi manfaat untuk kami dan menambah wawasan juga. Satu lagi, Ibu perlu memesankan bahwa anak muda harus mencintai sejarah. Dan ini Ibu seneng nih, cara belajar sejarah tapi dengan yang unik gitu ya, nggak baca buku doang, tapi nyari dari masyarakat, dan masyarakat juga jadi mengenal, oh iya ya, mengingat kembali, oh iya ya dulu cerita nenek aku bener. Ada peluit malam-malam gitu katanya, yang pada tidur, waktunya ada penyebaran penyakit. Bukan, saat itu mereka lagi ngangkutin kekayaan rempah-rempah kita, lagi dibawa ke negerinya setan, kita mau dibohongin doang. Sedih gitu nenek ibu kalau cerita sambil, ya Allah nenek waktu itu susah makan. Nah, kemas pelajaran sejarah, cintai sejarah, jangan lupa bahwa kita pernah disengsarakan. Kenapa? Gara-gara Indonesia begitu gemah Ripalo Jinawi, begitu menarik, begitu indah, tapi kitanya masih bodoh. Jangan jadi bodoh lagi ya, itu pesan Ibu. Selamat menuntut ilmu, selamat mencintai sejarah, dan selamat mencintai Indonesia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.